Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya Sahrul Nurul Iman dan teman-teman dari kelompok 3 yaitu Rosyida Nurul Fadilah, Sihabuddin Lubis, dan Lutfia Cahya Aini akan memaparkan materi tentang intonasi dan nada. Baik, di dalam nada dan intonasi ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada yang namanya suprasegmental. Fonem adalah bunyi dan bunyi menurut bisa terpisah tidaknya terbagi menjadi dua macam, yaitu segmental dan suprasegmental. Segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Contohnya, ketika kita mengucapkan kata bahasa, maka nomina yang dibunyikan tersebut bisa dibagi menjadi 3 suku kata, yaitu bahasa, atau dibagi menjadi lebih kecil lagi sehingga menjadi bahasa. Fonem dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu fonem utama dan fonem kedua. Fonem utama adalah sebuah unit bunyi terkecil yang merupakan unsur dari sebuah bentuk ucapan yang mempunyai fungsi sendiri. Sedangkan fonem yang kedua adalah sebuah fenomena atau sifat bunyi yang mempunyai fungsi dalam ungkapan ketika diucapkan bersambung dengan kata-kata lain. Dari ilustrasi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan antara segmental dengan suprasegmental adalah kalau yang pertama dia hanya menghasilkan makna tekstual, dalam artian sesuai makna nomina yang diucapkan. Sedangkan yang kedua mampu menghasilkan makna kontekstual, dalam artian karena makna tekstualnya sudah bercampur dengan keadaan dan kondisi si pengucap, yang itu diketahui lewat intonasi dan getaran-getaran yang mengiringi fonem tersebut. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental dengan beberapa unsur yang menyertainya. Berikut adalah unsur-unsur tersebut. Yang pertama ada yang namanya tekanan, yang kedua jangka, yang ketiga nada, yang keempat sendi dan jeda, yang kelima aksen, yang keenam intonasi, dan yang ketujuh ritme. Pada poin selanjutnya yaitu ada yang namanya konsep nada dan intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat, sedangkan nada adalah tekanan dalam pengucapan kata. Nada adalah tekanan tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Tinggi rendahnya nada dapat membedakan bagian kalimat yang satu dengan kalimat yang tidak penting. Sedangkan intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berfungsi sebagai pembentukan makna kalimat. Perbedaan nada dan intonasi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Tamam Hasan, intonasi adalah tinggi rendahnya suara ketika berbicara dan nada adalah suatu bagian dari intonasi yang ada dalam kalimat. Nada tersebut digambarkan dengan naik turun atau stabil. Yang kedua yaitu ada menurut Ahmad Mukhtar Umar. Beliau menjelaskan dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa nada merupakan tingkatan bunyi dalam satuan kata dan dinamakan dengan nada kata. Adapun intonasi merupakan tingkatan bunyi dalam satuan kalimat atau frase. Poin selanjutnya yaitu tentang nada. Nada atau ton atau tingkat bunyi atau juga lapisan suara adalah sebuah fonem suprasegmental yang merupakan satuan bunyi berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis yang dapat mempengaruhi makna atau perubahan makna. Bahasa-bahasa yang menggunakan nada untuk membedakan makna disebut bahasa nada atau tone languages. Dalam Wikipedia, bahasa bernada atau bahasa nada adalah bahasa yang perubahan nadanya akan menukar maksud perkataan. Dalam bahasa intonasi, tinggi nada adalah hal yang sangat penting karena menentukan apa arti sebuah kata atau suku kata. Dengan demikian, nada termasuk dalam kata. Sebagian besar bahasa yang dipakai di Asia adalah bahasa intonasi. Contoh yang paling dikenali adalah bahasa Mandarin dan bahasa Kanton.
Tetapi banyak juga bahasa yang tidak berkait berasaskan nada. Jumlah nada intonasi bervariasi dalam setiap bahasa. Berbedanya jenis-jenis nada yang diucapkan itu berarti berbedanya tingkatan bunyi dalam pengucapan kata yang mengarah pada perbedaan makna kata. 4 nada yang berbeda dibedakan dalam bahasa Cina. Dengan ini, maka suku kata ma dapat memiliki 4 arti, yaitu ibu, rami, kuda, dan berteriak-teriak. Contohnya, kata ma dalam bahasa Cina bermakna ibu apabila diucapkan dengan nada yang datar, tetapi kata ma dalam bahasa Cina akan bermakna kuda apabila diucapkan dengan nada naik atau turun. Adapun bahasa-bahasa yang tidak menggunakan nada untuk membedakan makna kata disebut bahasa tanpa nada. Contohnya kata no dalam bahasa Inggris yang pengucapannya bisa dengan nada normal, tinggi, atau rendah. Perbedaan nada pengucapannya tidak akan mengubah makna katanya, akan tetapi memberikan makna tambahan seperti keraguan, keyakinan, pertanyaan, dan ketidakpedulian. Dalam hal ini, ada 4 tingkatan nada dalam bahasa, yaitu yang pertama ada nada turun atau rendah. Simbol fonemiknya angka 1. Nada rendah berada pada akhir kalimat atau perkataan normal tanpa emosi. Contohnya dalam kalimat ini, ja'al ustadzu. Diakhiri dengan nada rendah, disimpan simbol angka 1 di akhir kalimat. Yang kedua yaitu nada sedang atau normal. Simbol fonemiknya yaitu angka 2. Nada sedang berada di awal kalimat atau perkataan normal tanpa emosi. Contohnya dalam kalimat ini, ja'al ustadzu. Diawali dengan nada rendah dan disimbolkan dengan menyimpan angka 2 di awal kalimat. Yang ketiga yaitu nada tinggi. Simbol fonemiknya angka 3. Nada tinggi berada sebelum akhir ucapan dan diikuti nada rendah setelahnya. Contohnya dalam kalimat ini, ja'al ustadzu. Yang keempat yaitu nada paling tinggi. Simbol fonemiknya yaitu angka 4. Nada ini terdapat pada kata yang menunjukkan kekaguman atau kaget, perintah, ataupun emosi. Contohnya seperti lafaz ukhruj. Materi selanjutnya yaitu tentang intonasi. Nah, intonasi merupakan suatu fonem yang fungsi kebahasanya untuk membedakan makna dalam suatu kalimat, yang masing-masing dari kalimat tersebut memiliki nada yang bervariasi. Intonasi seperti yang disebutkan di atas terjadi pada tingkat kalimat, sedangkan nada terletak pada tingkat kata. Intonasi dapat didefinisikan sebagai nada-nada atau juga tingkatan bunyi yang ada dalam sebuah kalimat atau perbedaan jenis-jenis tingkat bunyi dalam suatu kalimat. Intonasi dikhususkan untuk kalimat dan bagian-bagiannya, bukan untuk kata-kata asing. Ada beberapa jenis intonasi berdasarkan tekanannya, yaitu tekanan dinamik. Nah, untuk keras lemah. Nah, ucapkanlah kalimat dengan melakukan penekanan pada setiap kata yang memerlukan penekanan. Misalnya pada kalimat saya membeli pensil ini. Nah, perhatikan bahwa setiap tekanan memiliki arti yang berbeda. Contohnya tadi saya membeli pensil. Nah, kata saya ini berarti bukan orang lain. Nah, yang kedua adalah tekanan nada atau tinggi. Cobalah mengucapkan kalimat dengan memakai nada atau aksen, artinya tidak mengucapkan seperti biasanya. Yang dimaksud di sini adalah membaca atau mengucapkan kalimat yang suara yang naik turun dan berubah-ubah. Jadi yang dimaksud dengan tekanan nada ialah tentang tinggi rendahnya suatu kata. Yang ketiga adalah tekanan tempo. Tekanan tempo adalah memperlambat atau mempercepat pengucapan. Tekanan ini sering dipergunakan untuk lebih mempertegas apa yang kita maksudkan.
Nah, ada juga jenis-jenis intonasi berdasarkan variasi baris nada. Di antaranya itu baris 132 I. Nah, baris nada ini berlaku pada kalimat informasi atau berita dan kalimat tanya yang jawabannya bukan iya atau tidak. Yang kedua adalah baris 332 C. Baris nada ini berlaku pada kalimat tanya yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Baris nada ini juga diucapkan dalam kalimat syarat, dalam bagian pertamanya saja atau dalam kalimat syaratnya saja. Yang ketiga adalah baris 442H. Baris nada ini diucapkan dalam kalimat untuk menunjukkan kekaguman atau keterkejutan. Nah, secara umum fungsi intonasi dalam kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membedakan makna kalimat. Yang kedua, mengubah struktur kalimat. Yang ketiga, membedakan kalimat yang penting. Yang keempat adalah mengubah sebuah maksud kalimat. Ada 4 fungsi dari intonasi dalam analisis linguistik dan komunikasi sosial antar pengguna bahasa. Di antaranya, yang pertama fungsi sintaksis. Sintaksis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu san, yang berarti dengan, dan kata tetien yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi sekelompok kata atau kalimat. Dalam linguistik, sintaksis adalah ilmu mengenai prinsip atau peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Selain aturan ini, kata sintaksis juga digunakan untuk merujuk langsung pada peraturan dan prinsip yang mencakup struktur kalimat dalam bahasa apapun. Yang kedua ada fungsi semantik konstekstual. Semantik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu sema yang berupa nomina, berarti tanda atau lambang, dan samaino atau verba yang memiliki pengertian menandai atau melambangkan. Sedangkan pengertian semantik secara terminologi adalah ilmu yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut. Yang ketiga ada fungsi sosial budaya. Pola-pola tertentu dari intonasi menunjukkan kelas atau tingkatan sosial dan budaya dalam kelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana yang telah diamati bahwa suatu kelas atau kelompok sosial dan budaya tertentu memiliki cara khusus tersendiri dalam mengucapkan suatu. Hal ini yang membedakan kelas atau kelompok dengan kelas atau kelompok yang lainnya. Yang terakhir ada fungsi leksikal. Leksikal adalah berkaitan dengan kata, berkaitan dengan leksem, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan makna leksem ataupun kosakata. Jadi makna leksikal atau makna yang sesuai dengan referennya, sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Contoh, kata tikus, makna leksikalnya adalah binatang yang menyebabkan timbulnya penyakit, atau tikus itu mati diterkam kucing. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.